Soal P3K kompetensi teknis guru, jumlah soal 10 butir soal. Nomor 1. Dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut, kecuali A. Mendorong siswa untuk membuat keputusan sendiri, B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan, C. Mengusahakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya. Ya, jawabannya adalah B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. Inti dari pertanyaan nomor 1 adalah kecuali. Berarti bukan proses pembelajaran efektif. Sehingga jawabannya yang tepat adalah B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. Soal nomor 2. Kriteria atau acuan atau pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan atau SKL, B. Standar batas minimum kelulusan, C. Ambang batas minimum lulus, D. Nilai ketuntasan minimal, E. Kriteria ketuntasan minimal. Ya, jawabannya adalah E. Kriteria ketuntasan minimal. Inti dari pertanyaan nomor 2 adalah tentang kriteria acuan atau pedoman pencapaian minimal hasil belajar peserta didik. Sehingga jawabannya yang tepat adalah E. Kriteria ketuntasan minimal atau disingkat dengan KKM. Nomor 3. Aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap dan derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek peserta didik. A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Emotif, E. Sensitif. Ya, jawabannya adalah A. Afektif. Inti dari pertanyaan ini adalah aspek perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek peserta didik. Untuk afektif, di sini mencakup watak atau perilaku, perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Yang ke B, kognitif, mencakup nalar atau proses berpikir tentang pengetahuan serta pemahaman. Yang ke C, psikomotorik, adalah mencakup keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah menerima pengalaman belajar tertentu. Yang ke D, emotif, berkaitan dengan keterlibatan unsur emosi masuk dalam ranah afektif. Sensitif, mencakup kepekaan, sehingga jawabannya yang tepat adalah A. Afektif. Soal nomor 4. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk satu mata pelajaran atau kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh siswa disebut A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Kompetensi lulusan, E. Kecakapan hidup.
Ya, jawabannya adalah B, standar kompetensi. Soal nomor 5. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, kecuali A. Memperhatikan perbedaan individu. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. C. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus. Jawabannya adalah E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus. Inti dari pertanyaan nomor 5 adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP, tetapi di sini kecuali, berarti bukan prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP. Oke, kita bahas prinsip-prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu. Ya, ada di option A. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. Ada di option B. Yang ke C, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Ada di option C. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Ada di option D. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, dan sumber belajar. Sementara yang E di sini berkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus. Sementara yang tepat adalah keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, dan sumber belajar. Sehingga jawaban yang benar adalah E. Ya, soal nomor 6. Yang tidak termasuk dalam 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional adalah A. Kompetensi pedagogik. B. Kompetensi kepribadian. C. Kompetensi profesional. D. Kompetensi sosial. E. Kompetensi keahlian. Ya, jawabannya adalah E. Kompetensi keahlian. Inti dari pertanyaan nomor 6 adalah 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Yang tidak, di sini yang tidak, berarti bukan 4 kompetensi seorang guru profesional. Mari kita lihat di sini 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. A. Kompetensi profesional masuk ke option C. Kemudian yang nomor 2, kompetensi pedagogik masuk ke option A. Sedangkan yang ketiga, kompetensi sosial masuk ke D. Yang keempat, kompetensi kepribadian masuk ke B, option B. Sehingga yang tidak ada di sini adalah E, kompetensi keahlian, sehingga jawabannya adalah E. Oke, soal nomor 7. Komponen RPP terdiri dari beberapa hal berikut ini, kecuali A. Identitas mata pelajaran. B. Standar kompetensi. C. Kompetensi dasar. D. Presensi peserta didik. E. Kegiatan pembelajaran. Jawabannya adalah D. Presensi peserta didik. Inti pertanyaan ini adalah komponen RPP, tetapi kecuali, berarti bukan komponen
RPP. Mari kita lihat komponen RPP. 1. Identitas mata pelajaran, ada di option A. Standar kompetensi, ada di option B. Kompetensi dasar, ada di C. Indikator, kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran. Yang ke-9, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ada di option E. Kemudian yang ke-10, penilaian hasil belajar. Yang ke-11, sumber belajar. Sehingga yang tidak ada di komponen RPP ini adalah presensi peserta didik, sehingga jawaban yang tepat adalah D, karena bukan komponen RPP. Oke, soal nomor 8. Berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah, kecuali A. Calon belajar siswa aktif atau CBSA, B. Guru pamong, C. Sistem belajar jarak jauh, D. Sekolah bebas, E. Sekolah kecil. Ya, jawabannya adalah D. Sekolah bebas. Inti dari pertanyaan nomor 8 adalah inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah, kecuali berarti bukan inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah. Inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan pemerintah ada 4, guru pamong, sekolah kecil, calon belajar siswa aktif, yang keempat sistem belajar jarak jauh. Sehingga jawaban yang tepat adalah D, sekolah bebas. Nomor 9. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah A. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003, B. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2003, C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, D. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2003, E. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003. Ya, jawaban yang benar adalah C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Inti dari pertanyaan nomor 9 adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk yang A, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003, di sini tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Yang ke B di sini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perhitungan Anggaran Negara tahun 2001. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Sehingga Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional di sini adalah option yang C, sehingga jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 10, soal terakhir. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 mengatur tentang A. Standar penilaian pendidikan, B. Standar proses belajar mengajar, C.
penilaian berbasis kelas. D. Sertifikasi guru. E. Guru dan dosen. Ya, jawabannya adalah A. Standar penilaian pendidikan. Inti dari pertanyaan nomor 10 tentang Peraturan Menteri Pendidikan nomor 20 tahun 2007. Untuk yang A, standar penilaian pendidikan Permendikbud nomor 20 tahun 2007. Sedangkan yang B, standar proses belajar mengajar Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Penilaian berbasis kelas Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Sertifikasi guru Permendikbud nomor 37 tahun 2017. Sedangkan guru dan dosen PP nomor 19 tahun 2007. Sehingga Peraturan Menteri Pendidikan nomor 20 tahun 2007 mengatur tentang standar penilaian pendidikan, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Oke, sekian video kali ini. Soal selanjutnya akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih.